Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan tentang kitab Al-Ilm. Kita masuk bab yang ke-34. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, Babun kaifa yuqbadul ilmu. Bab tentang bagaimana ilmu itu diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam bab ini Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala akan menyebutkan satu asar dari Umar bin Abdul Aziz dan satu hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Di beberapa bab terdahulu itu Imam Bukhari telah menjelaskan satu bab tentang diangkatnya ilmu dan nampaknya kebodohan. Raful ilm wa zuhurul jahl. Adapun dalam bab ini Imam Bukhari ingin menjelaskan cara bagaimana ilmu itu diangkat. Kalau bab sebelumnya menunjukkan bahwasanya ilmu itu diangkat. Artinya ilmu yang telah Allah turunkan kepada manusia bisa saja diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan di bab ini Imam Bukhari ingin menjelaskan bagaimana cara ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Bukhari mengatakan wa kataba Umaru ibnu Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz al-Khalifah. Sebagian ulama menganggap dia adalah khalifah yang kelima, al-Khalifatur Rashidah, yang kelima setelah Ali bin Abi Thalib. Karena kepemimpinannya ketika dia menjadi khalifah, Islam menjadi sangat kuat, menjadi mulia. Umar bin Abdul Aziz ibni Marwan bin Al-Hakam Al-Umawi, salah seorang raja Bani Umayyah, Abu Hafs Al-Madani rahimahullahu ta'ala. Dia menjadi khalifah ketika setelah anak pamannya Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan meninggal. Dia menggantikan anak dari pamannya. Dia menjabat sebagai khalifah hanya selama 29 bulan. Singkat sekali, hanya sekitar 2 tahun. Kemudian wafat tahun 101 Hijriah. Ini Umar bin Abdul Aziz menulis surat perintah kepada Abi Bakr Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Dalam surat tersebut Umar bin Abdul Aziz berkata, unzur ma kana min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faktubhu. Kamu periksa, kamu cari dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian engkau bukukan, engkau kumpulkan dalam satu buku. Fa inni khiftu durusa al-ilm. Karena saya khawatir sirnanya ilmu, hilangnya ilmu. Durus artinya menghilang. Dhihab. Wa dhahabal ulama. Saya khawatir ilmu itu hilang dan ulama juga
satu demi satu wafat, pergi, wafat. Wala taqbal illa haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu menulis, jangan kamu terima hadis yang kamu dengar kecuali hadis betul-betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal tufshu al-ilmah, dan hendaklah mereka menyebarkan ilmu. Artinya menyampaikan ilmu kepada orang lain. Wal tajlisu hatta yu'allima man la ya'lam. Hendaklah mereka duduk di majelis ilmu mengajari orang yang tidak memiliki ilmu, menyampaikan kepada orang yang tidak mengetahuinya. Fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirran. Karena ilmu itu tidak akan sirna sampai ilmu itu dijadikan suatu yang rahasia. Artinya tidak disebarkan kecuali orang-orang tertentu saja. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan sanadnya. Jadi Imam Bukhari sebutkan matan, kemudian disebutkan sanad. Biasanya sanad dulu baru matannya. Ini tidak, matanya dulu dijadikan judul bab. Kemudian setelah itu Imam Bukhari menyebutkan sanadnya. Qala haddatsana al-Ala'u ibn Abdul Jabbar. Qala haddatsana Abdul Aziz ibn Muslim an Abdullah ibn Dinar bidzalika. Abdullah bin Dinar bidzalika itu meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, yakni hadis Umar bin Abdul Aziz ila qawlihi dhihaba al-ulama. Dari asar ini ada beberapa faedah atau kita bisa mengambil kesimpulan tentang bagaimana cara diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya ini Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada Abu Bakar ibn Hazm. Abu Bakar ibn Hazm, sebagian ulama menganggap bahwa dia adalah orang yang pertama kali mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu buku. Sebagian ulama menganggap beliau adalah orang yang pertama kali mengumpulkan hadis-hadis Nabi dalam satu buku. Sekalipun ulama yang lain mengatakan tidak, di masa Nabi itu hadis-hadis Nabi sudah dibukukan. Di masa Nabi hadis-hadis Nabi sudah dibukukan, sebagaimana ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika mengatakan bahwasanya maka ana ahadun aktsaru minni haditsan illa Abdullah bin Amr fa innahu kana yaktub wa ana la aktub. Kata Abu Hurairah, tidak ada orang yang paling banyak hadisnya, yang paling banyak mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada aku, kecuali Abdullah bin Amr. Karena dia dahulu menulis. Artinya Abdullah bin Amr mencatat semua yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Hurairah tidak mencatat. Dan Abdullah bin Amr sendiri mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kuntu aktubu kulla ma asma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu saya mencatat semua yang saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta qala ahadun nas, sampai ada orang yang mengatakan kepada Abdullah bin Amr,
Ataktubu kullu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa bashar yusibu wa yukhti. Apakah kamu menulis semua yang diucapkan oleh Nabi Muhammad padahal dia itu manusia, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Akhirnya Abdullah bin Amr berhenti menulis. Kemudian dia sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan uktub fa innahu la yakhruju min fi illa al-haq. Tulislah semua yang saya ucapkan karena tidak ada yang keluar darinya kecuali kebenaran. Nah, ini hadis menunjukkan bahwasanya di masa Nabi hadis itu sudah dibukukan. Cuma sebagian ulama mengatakan di masa Nabi pembukuannya itu secara pribadi. Artinya kumpulan beberapa hadis yang didengarkan oleh seorang sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya beberapa hadis yang dia riwayatkan sendiri dari Nabi. Adapun yang dikumpulkan oleh Abu Bakar bin Hazm ini pengumpulan hadis secara resmi. Artinya pembukuan secara resmi atas perintah khalifah di masanya itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Jadi yang pertama kali membukukan secara resmi, artinya di bawah perintah khalifah itu adalah Abu Bakar ibn Hazm. Tapi sebelumnya itu ulama sudah membukukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari ucapan Abdullah atau dari ucapan Umar bin Abdul Aziz, kita bisa mengambil kesimpulan atau beberapa sebab atau cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu yang telah Allah berikan kepada manusia. Itu yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu dengan mewafatkan ulama. Sebagaimana hadis yang akan nanti disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala di hadis selanjutnya, yaitu hadis Abdullah bin Amr. Kemudian ada juga riwayat dari Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah dzata yaum. Auf bin Malik mengatakan suatu hari ketika kami duduk di sisi Nabi, suatu hari fanadzara fis sama, Nabi melihat ke langit. Ini menunjukkan bahwasanya boleh orang itu melihat ke langit. Karena orang sufi mengatakan tidak boleh melihat ke langit. Sebagai tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau angkat matanya ke langit. Jadi boleh saja melihat ke langit kecuali dalam sholat. Kecuali dalam sholat itu dilarang mengangkat pandangan ke langit. Jadi Nabi melihat ke langit, tsumma qala hadza awanul ilmi ayurfa. Kata Rasulullah, hari ini tiba waktunya ilmu itu diangkat. Tiba waktunya ilmu itu diangkat. Faqala lahu rajulun minal ansar, seorang dari Ansar bertanya, yuqalu lahu Ziyad ibn Labid, bertanya kepada Nabi, ayurfa'ul ilmu ya Rasulullah wa fina kitabullah. Ya Rasulullah, apakah ilmu itu akan diangkat di antara kami, padahal masih ada kitabullah, masih ada Al-Quran. Al-Quran terjaga. Bagaimana ilmu itu diangkat sedangkan Allah berjanji untuk menjaga Al-Quran? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bagaimana ilmu itu diangkat sedangkan Al-Quran masih ada di sisi kami? Wa qad 'allamnahu abna'ana wa nisa'ana. Dan kami juga sudah mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kami dan kepada istri-istri kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, in kuntu la'adunnuka min afqai ahli al-ilm atau min afqahi ahli Madinah.
Kata Rasulullah, saya kira kamu ini orang yang pintar dari penduduk Madinah. Jadi pertanyaannya ini apa menghilangkan membuat Nabi ragu ini orang berilmu atau tidak. Nah, saya tadi menganggap kamu itu orang yang paling pintar di kalangan penduduk Madinah. Tapi kenapa kau bertanya seperti itu? Nah, ini menunjukkan pertanyaan itu pertanyaan itu mencerminkan keilmuan seseorang. Ini pertanyaan itu mencerminkan kedalaman ilmu seseorang. Kalau pertanyaannya berbobot, berarti dia punya ilmu yang luas. Tapi kalau pertanyaannya nyeleneh, berarti itu tanda dangkalnya ilmu seseorang. Jadi ketika sahabat ini Ziyad ibn Labid bertanya, ya Rasul, bagaimana caranya ilmu diangkat? Nah, Al-Quran masih ada. Kami ajarkan Al-Quran kepada anak kami. Kami ajarkan Al-Quran kepada istri kami. Bagaimana caranya Al-Quran diangkat? Nah, mengatakan, saya pikir kamu itu di antara orang yang berilmu dari penduduk Madinah. Tapi kenapa pertanyaanmu seperti itu? Tsumma dzakara dhalal ahli kitabaini. Kemudian Nabi menyebutkan bagaimana tersesatnya ahlul kitabaini, yaitu al-Yahud wan Nasara. Orang-orang yang diturunkan kepadanya dua kitab suci, Taurat dan Injil. Wa indahuma ma indahuma min kitabillahi azza wa jalla. Jadi bagaimana ilmu itu, sekalipun kitab suci itu masih ada, ilmu itu masih bisa diangkat. Sebagaimana kaum Yahud dan kaum Nasrani itu mereka tersesat, padahal kitab suci Taurat ada sama mereka, kitab suci Injil ada sama mereka. Jadi adanya kitab suci tidak menjamin seseorang itu jauh dari kesesatan. Bisa jadi seorang itu hafal Quran, bahkan tahu kiraat-kiraatnya, tahu ayat pertama, ayat kedua di balik sini. Dia tahu semua hafalan dari posisi surahnya. Dia bisa hafal Al-Quran, dia baca dari belakang. Saking hafalnya dia Al-Quran. Tapi apakah itu menunjukkan bahwa dia selamat dari kesesatan? Tidak. Jadi Yahud ada kitab Tauratnya, tapi mereka tersesat. An-Nasara ada kitab Injilnya, tapi mereka tersesat. Kemudian perawi mengatakan, falak ya Jubair ibn Nufair Shaddad ibn Aus bil Musalla. Jubair bin Nufair menemui Shaddad bin Aus. Fahaddatsahu hadzal hadits an Auf bin Malik, menyampaikan hadis ini dari Auf bin Malik. Faqala, Shaddad bin Aus sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan hadisnya Auf bin Malik ini? Faqala sadaqa Auf, hadis yang disampaikan Auf bin Malik itu benar. Tsumma qala, Shaddad bin Aus berkata, wa hal tadri ma rafa'ul ilm, tahukah kamu bagaimana ilmu itu diangkat? Faqala qultu la adri. Jubair bin Nufair berkata, saya tidak tahu. Qala dhahabu aw'iyatihi, ilmu itu diangkat dengan wafatnya orang yang menyimpan ilmu itu. Itu bejananya itu ilmu. Tempatnya ilmu itu Allah turunkan, yaitu para ulama. Ketika ulamanya wafat, ilmunya juga pergi bersama dengan ulamanya. Qala wa hal tadri ayyu ilmin awwalu an yurfa, tahukah kamu ilmu apa yang pertama kali diangkat? Qala qultu la adri, dia mengatakan saya tidak tahu. Qala al khusyu', ilmu yang pertama kali diangkat adalah bagaimana orang itu khusyuk di dalam salatnya. Hatta la takadu tara khasyian, sampai kamu tidak melihat orang yang khusyuk di dalam salatnya. Nah, ini ilmu yang pertama kali diangkat, khusyuknya seseorang di dalam salat.
Intinya hadis Auf bin Malik menunjukkan bahwasanya ilmu itu diangkat dengan perginya ulama. Sekalipun masih banyak buku, masih ada Al-Quran, masih banyak buku-buku ulama, tapi yang memahaminya dengan benar itu sudah wafat. Sehingga yang tertinggal hanya orang-orang yang lemah pemahamannya, yang kurang pemahamannya terhadap Al-Quran, yang kurang pemahamannya terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau meninggalkan pemahaman para salaf, merasa mampu memahami Al-Quran dengan sendirinya, mampu memahami hadis-hadis Nabi dengan sendirinya. Kemudian dia tinggalkan pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in, pemahaman para atba' tabi'in, meninggalkan pemahaman para a'immah, sehingga dia tersesat. Ilmu itu diangkat ketika para ulama yang memahami Al-Quran, yang memahami hadis-hadis Nabi SAW dengan benar itu sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadis yang lain, Abu Umamah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Khudhul ilma qabla an yudhhab." Khudhul ilma qabla an yadhhab. Ambillah ilmu, pelajarilah ilmu sebelum ilmu itu pergi. Qalu, sahabat bertanya, "Wa kaifa yadhhabul ilmu ya Nabi Allah? Wa fina kitabullah." Bagaimana ilmu itu pergi sedangkan Al-Quran, kitabullah itu masih ada bersama kami? Qala faghadiba. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Ya. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, "Thaqilatkum ummahatukum." Ya, thaqilatkum ummahatukum. Ini ucapan yang diucapkan ketika seseorang itu marah atau jengkel, tapi tidak memaksudkan maknanya. Thaqilatkum ummahatukum, seperti ucapannya Nabi kepada Mu'adz, "Thaqilatka ummuka ya Mu'adz." Artinya faqadatka ummuk, artinya kamu kehilangan ibumu. Artinya kamu orang yang sengsara. Tapi Nabi tidak menginginkan maksudkan maknanya. Artinya ucapan yang sering terlontarkan di lisan orang Arab ketika dia jengkel atau ketika dia marah, tapi tidak meniatkan maksudnya. Seperti taribat yadak. Taribat yadak juga maksudnya kamu itu, tanganmu itu sengsara, miskin, fakir, tidak memiliki apa-apa. Jadi Nabi mengatakan, "Thaqilatkum ummahatukum. Awalam takunit Taurat wal Injilu fi Bani Israel." Bukankah Taurat dan Injil itu ada bersama Bani Israel? Falam yugniya anhum syai'a. Tapi Taurat dan Injil tidak bermanfaat bagi mereka. Kenapa? Karena tidak memahaminya dengan benar. Inna dhahabal ilm ayyadhhaba hamalatuhu. Inna dhahabal ilm ayyadhhaba hamalatuhu. Sungguhnya perginya ilmu dengan perginya orang-orang yang menerima ilmu tersebut, orang-orang yang memahami ilmu tersebut dengan baik. Sekalipun masih ada Al-Quran, sekalipun masih ada hadis-hadis Nabi SAW, buku-buku ulama masih ada, tapi ketika orang yang memahaminya dengan baik, dengan benar, itu sudah pergi, maka disitulah ilmu itu diangkat, sehingga yang tertinggal hanya orang-orang yang menyimpang, hanya orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Makanya ulama mengatakan, "Kam min qaulin sahihin afatuhu al-fahmu mustaqim." Betapa banyak ucapan yang benar, tapi masalahnya pemahamannya yang keliru. Terkadang menukil ayat, ayatnya benar, menukil hadis, hadisnya benar, menukil perkataan ulama, perkataannya ulama benar, tapi dia memahaminya dengan pemahaman yang keliru. Jadi ketika ulama yang memiliki pemahaman yang benar, pemahaman yang baik, itu sudah wafat, maka yang tersisa hanya orang-orang yang dangkal pemahamannya,
sehingga dialah yang tertinggal hanya kesesatan. Ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kedua, di antara bentuk diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu diangkat pemahamannya. Jadi kalau setelah diangkat orang yang memahaminya, akhirnya diangkat juga pemahaman yang benar dari ilmu tersebut. Ketika Allah sudah tidak memberikan lagi pemahaman yang benar kepada seseorang, Allah tidak membukakan pintu-pintu hidayahnya kepada seseorang, sehingga dia hafal Quran, hafal hadis, banyak yang dia tahu, banyak yang dia baca, tapi ternyata pemahamannya menyimpang. Pemahamannya jauh dari apa yang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inginkan. Makanya diriwayatkan dari Ziyad bin Labid radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an." Nabi suatu hari menyebutkan sesuatu. Faqala dzaka inda awani dhahabil ilm. Menyebutkan suatu kejadian, kemudian dia mengatakan kejadian itu terjadi ketika ilmu itu sudah pergi. Qultu, Ziyad bin Labid yang tadi itu bertanya. Ini riwayat yang lain di Sunan Ibnu Majah. Qultu ya Rasulullah, wa kaifa yadhhabul ilm wa nahnu naqra'ul Qur'an? Bagaimana ilmu itu pergi sedangkan kami membaca Al-Qur'an? Wa nuqri'uhu abna'ana wa yuqri'unahu abna'ahum ila yaumil qiyamah. Ya, kami mengajarkan anak kami mengajarkan kepada anak-anak generasi yang akan datang. Qala thaqilatka ummuka ya Ziyad, inni kuntu la araka min afqahi rajulin bil Madinah. Awalaysa hadhihi al-yahud wan nasara yaqra'una at-Taurah wal Injil wa la ya'maluna bi syai'in mimma fihima. Jadi Taurat dan Injil ada sama Bani Israel, tapi mereka tidak mengamalkannya, tidak memahaminya dengan baik dan tidak mengamalkannya dengan baik. Jadi ilmu apabila tidak diamalkan dan tidak dipahami dengan benar, maka ilmu itu sama saja kalau dia tidak ada. Ibaratnya orang yang seperti yang diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, matsalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsali al-himar yahmilu asfara. Artinya ada buku di atasnya, di atas pundaknya, tapi keledai itu tidak paham. Ilmunya ada, tapi pemahamannya tidak ada. Berarti sama saja ilmu itu tidak ada. Jadi ketika seseorang itu tidak diberikan pemahaman yang benar, maka itu tanda bahwa ilmunya itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan taufik sehingga dia bisa memahami Al-Qur'an dengan baik. Dia bisa memahami hadis-hadis Nabi dengan baik. Tentunya pemahaman ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang dahulunya pemahamannya bagus, tiba-tiba menyimpang. Ini tanda bahwa ilmunya sudah dicabut. Hafalannya masih tetap. Hafalan Al-Qur'annya masih ada. Hafalan hadisnya masih ada. Tapi pemahamannya menyimpang. Bergeser. Awalnya dia membela sunnah, tiba-tiba dia menentang sunnah Nabi SAW. Ini tanda bahwa ilmu yang ada pada dia itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pemahamannya sudah menyimpang dari apa yang dipahami oleh Nabi dan para sahabatnya. Jadi terkadang orangnya masih hidup, tapi pemahamannya menyimpang, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan dari ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga, di antara cara atau bagaimana Allah mengangkat ilmu ketika ilmu itu tidak dicatat. Ini juga banyak yang sering dilalaikan oleh penuntut ilmu. Alasannya terkadang ya nggak ada rekamannya, tinggal rekamannya saja diputar ulang. Tapi ternyata tidak juga diputar ulang, tidak juga ditonton kembali, tidak. Begitulah syaitan menghalangi kita dari ilmu. Dan tak usah dicatat, kan nanti ada rekamannya. Tapi sampai dia meninggal tidak pernah didengar ulang lagi itu rekamannya. Jadi supaya ilmu itu tidak hilang, itu dicatat.
dicatat, disimpan di dalam buku, dalam tulisan. Sebagaimana riwayat Abdullah bin Amr yang saya tadi sebutkan. Nabi SAW atau Abdullah bin Amr mengatakan, kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah SAW uridu hifdhahu. Dahulu saya mencatat semua yang diucapkan Nabi SAW. Tujuannya apa? Saya ingin menghafalnya. Ini termasuk cara memudahkan menghafal ilmu itu dicatat. Karena kalau dicatat biasanya melengket di kepala. Kalau kita menulis sesuatu biasanya melengket di kepala. Biasanya dulu waktu saya di Mesir kalau mau ujian Al-Quran biasanya saya tulis yang saya hafal. Biasanya itu lebih melekat. Kalau kita tulis hadis-hadis yang kita sudah hafal, usahakan dihafal dengan ditulis. Itu biasanya melengket. Makanya Abdullah bin Amr mengatakan tidak ada yang saya dengar dari Nabi kecuali saya tuliskan. Fanahatni Quraisyun. Quraisy melarang saya. Orang Quraisy kayaknya dia bukan orang beriman. Qalu ataktubu kulla syai'in tasma'hu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bashar yatakallamu fil ghadabi war ridha. Kau mencatat semua yang diucapkan oleh Muhammad, sedangkan Muhammad itu kadang berbicara ketika dia marah, ketika dia senang. Bisa jadi benar atau bisa jadi salah. Fa amsaktu an kitabah. Akhirnya Abdullah bin Amr berhenti menulis. Fa dzakartu dzalika li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa auma bi usbu'ihi ila fi. Saya sebutkan hal itu kepada Nabi dan Nabi menunjuk kepada mulutnya, uktub, catat. Fa wallahi walladzi nafsi biyadi ma yakhruju minhu illa haq. Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Makanya yang biasa juga yang perlu dicatat sebagaimana kata ulama ketika mendengarkan faidah. Kadang ustaz ceramah itu biasanya ustaz juga tiba-tiba muncul saja di pikirannya. Tidak disiapkan kata-katanya, tiba-tiba ketika menyampaikan ada faedah yang keluar. Ustaz juga mungkin belum catat. Nah, itu kamu catat. Karena biasanya tidak disebut 2 kali. Ucapan itu biasanya tidak disampaikan 2 kali. Cuma sekali saja keluar. Maka itu ketika tidak dicatat maka akan hilang. Terkadang juga kita baca Al-Quran. Terkadang timbul di pikiran ada pemahaman yang kita muncul. Nah, itu dicatat. Kemudian ditanyakan atau dibahas ulang. Terkadang kita baca buku, ada faedah yang terbesit di pikiran kita. Atau ketika kita sudah senang duduk-duduk, ada ilmu yang terbesit di pikiran kita. Itu dicatat. Atau ada pertanyaan, atau ada masail, itu dicatat. Kalau tidak dicatat, hilang. Nanti tadi ada saya mau tanyakan, hilang. Tadi ada yang terbesit di pikiran. Tadi ada ide, mungkin ada ide ketika dia mau menyampaikan khutbah, ada ide-ide. Tapi ketika tidak dicatat, itu akan hilang. Maka apa saja yang terbesit di pikiranmu, catat. Supaya tidak hilang. Nanti ketika kamu, oh ini yang tadi mau saya periksa. Oh ini tadi yang mau saya tanyakan. Ini tadi yang saya mau diskusikan. Apa saja yang terbesit, baik itu pemahaman. Terkadang kita memahami sesuatu, bisa jadi pemahaman itu menyimpang. Kadang datang setan itu. Kita baca ayat, ada pemahaman baru saya dapat. Tidak ada yang pernah saya dengar memahami ayat ini seperti ini. Nah, itu catat dulu. Jangan sampai pemahamanmu itu menyimpang. Jangan sampaikan dulu, tanyakan dulu kepada ulama. Ini pemahaman benar atau tidak? Apakah ada ulama salaf yang memahami ayat ini seperti itu atau tidak? Karena terkadang syaitan itu membuat kita bangga. Ada pemahaman baru saya dapat. Ini bagus disampaikan. Tunggu, jangan sampaikan dulu, catat dulu. Kemudian kamu buka buku-buku, cari siapa ulama yang mengatakan seperti itu. Atau sampaikan kepada ustaz, apakah ini pemahaman tidak menyimpang, apakah ini pemahaman benar, itu dicatat. Karena kalau tidak dicatat, itu pemahaman bisa hilang. Atau ide-ide, atau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, dicatat. Nah biasanya mas ustaznya datang, hilang. Atau apa tadi saya mau hafal. Nah, biasanya seperti itu. Jadi kalau ilmu itu tidak dicatat, itu biasanya hilang. Terkadang Allah berikan kita ilham, pemahaman. Ketika kita tidak catat itu akan hilang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantaranya juga tidak menyebarkan ilmu. Di antara ilmu itu
tetap ada sama kita, tidak diangkat oleh Allah kalau kita sampaikan itu ilmu. Kita dengar ceramah, kita diskusikan, kita ajarkan kepada orang lain. Kita sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Biasanya ilmu itu semakin kuat kalau kita murajaah, kalau kita mengajarkan kepada orang lain. Makanya orang yang dia tidak menyampaikan ilmu minimal kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada orang-orang dekatnya, itu biasanya hilang ilmunya itu. Biar bagaimana hebatnya, biar bagaimana hafalannya, biar bagaimana pintarnya, kalau dia jauh dari majelis ilmu nantinya tidak menyampaikan ilmu akan hilang ilmunya, akan dia lupakan. Sama seperti Al-Quran. Kalau dia hafal Quran kemudian dia tidak ajarkan Al-Quran, biasanya akan hilang hafalannya. Begitu juga dengan ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Kemudian diantaranya juga kurangnya majelis ilmu, tidak tersebar majelis ilmu. Makanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, walitajlisu hatta yu'allima man la ya'lam. Artinya yang tidak tahu mengajarkan kepada yang tahu, mengajarkan kepada yang tidak tahu. Kemudian diperbanyak majelis-majelis ini, jangan cuma satu tempat. Makanya alhamdulillah kita sekarang banyak majelis ini, banyak tempat-tempat kajian. Ini termasuk bentuk penjagaan terhadap ilmu. Saling bersinergi, banyaknya tempat-tempat menuntut ilmu, banyaknya majelis-majelis. Kemudian di antaranya juga ketika ilmu itu hanya diajarkan kepada orang-orang tertentu saja, dirahasiakan, dikhususkan. Terkadang hanya kepada orang yang bayar saja, yang tidak bayar tidak boleh ikut. Ini termasuk bentuk menyembunyikan ilmu. Kemudian di antaranya juga itu tidak selektif dalam menuntut ilmu. Artinya dia mengambil ilmu dari sembarang orang. Dia tidak mengambil ilmu dari orang-orang yang pantas untuk diambil ilmunya. Makanya Muhammad ibn Sirin berkata, inna hadzal ilmu din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Jadi harus selektif juga dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena kalau kita tidak selektif menuntut ilmu, sembarang yang tidak pantas itu didatangi, sehingga ilmunya semakin menyebar padahal kesesatan yang dia sebarkan. Sedangkan yang pantas didatangi untuk mengambil ilmu itu ditinggalkan. Karena manusia sudah tidak selektif dalam menuntut ilmu, sehingga semua orang yang berbicara dianggap berilmu, semua orang yang mengaku punya ilmu dianggap berilmu, itu yang didatangi. Sedangkan yang benar-benar murni ilmunya, yang benar-benar benar ilmunya, yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dari pemahaman salaf, itu tidak diambil ilmunya. Kenapa? Karena tidak selektif, tidak memilih-milih orang yang pantas untuk diambil ilmunya. Tapi kalau orang itu selektif mengambil ilmu dari yang pantas, maka yang tidak pantas ini hilang sendiri, akan ditinggalkan. Sedangkan yang pantas itu akan tersebar. Tapi kalau tidak selektif, ilmu yang benar ditinggal, akan hilang. Sedangkan yang tersebar itulah yang kesesatan. Seperti hadis yang akan dijelaskan nanti setelah azan insyaallah. Sudah azan ya? Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Jadi itu tadi beberapa cara atau bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu, baik secara umum ataupun secara pribadi, personnya. Nah, karena terkadang ilmu itu diangkat di satu tempat tapi tetap di tempat yang lain. Ya, di satu negeri biasanya menyebar ilmu, tapi lama-kelamaan redup. Tapi di tempat lain justru semakin tersebar ilmu di situ. Makanya ini tadi sebab-sebab ini itu kita harus hindari, kita harus jauhi agar ilmu itu tetap ada di minimal pada diri kita atau masih ada di negeri kita. Di antaranya juga terakhir itu tadi dengan mengamalkan ilmu itu. Ketika kita mendengarkan ilmu, apakah kita menghafalkan Al-Quran atau menghafalkan hadis, dengarkan ceramah, diamalkan itu ilmu. Mengamalkan ilmu itu. Kalau itu suatu yang sunnah, minimal diamalkan sekali. Kalau kita mendengarkan suatu sunnah Nabi SAW, itu minimal kita pernah amalkan minimal paling tidak sekali dalam seumur kita, dalam seumur hidup kita. Minimal amalan itu pernah kita amalkan. Kalau itu sunnah. Tapi kalau wajib ya harus dilakukan. Tapi kalau amalan itu sunnah minimal diamalkan sekali. Waqi' rahimahullah ta'ala, Waqi' ibn Jarrah pernah berkata, kunna nasta'inu ala hifdzil hadith bil amal bihi. Kunna nasta'inu ala hifdzil hadith. Kami mengambil pertolongan dalam menghafal hadis dengan mengamalkannya. Jadi supaya hadis itu mudah dihafal dengan diamalkan. Ilmu itu mudah dihafal, tidak hilang dari kita, tidak diangkat dari diri kita ketika ilmu itu diamalkan. Tapi kalau ilmu itu didengar kemudian tidak diamalkan, maka akan hilang ilmu itu. Kita akan lupa. Ya, minimal keberkahan dari ilmu itu diangkat. Ya, karena terkadang ilmu itu ada tapi keberkahannya tidak ada. Nah, itu yang manfaatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Kata Ibn Abbas, laisal ilmu bikathratir riwayah walakinnal ilmu al-amal atau al-khasyah. Jadi itu diantara bentuk bagaimana Allah mencabut ilmu itu. Kemudian dari ucapan Umar bin Abdul Aziz, kita juga mengambil faedah bahwasanya antara ulama dan umara itu harus bersatu dalam melestarikan ilmu.
Dari Umar bin Abdul Aziz sebagai umara, memerintahkan kepada Abu Bakar bin Hazm sebagai seorang alim untuk mengumpulkan hadis. Dan tentunya dibiayai oleh khalifah pada waktu itu. Ya, diperintahkan di sini tentunya dengan biaya dari pemerintah. Jadi ilmu itu akan tersebar, akan kuat dalam suatu negeri kalau ilmu itu didukung oleh penguasa. Makanya itu pentingnya bagaimana terkadang ulama itu harus berusaha mendekati ulama. Jadi tidak selamanya ulama yang mendekati penguasa itu berarti dia ulama sultan. Ketika seorang ulama mendekati penguasa, bukan berarti dia menginginkan dunia dari penguasa tersebut, tidak. Karena manfaat yang didapatkan apabila penguasa itu dekat dengan ulama, apalagi kalau dia itu ulama ahli sunnah. Karena kalau bukan ulama ahli sunnah yang mendekati mereka, maka tentunya ulama-ulama yang dari kalangan ahli bid'ah dan ahli dhalalah itu yang menguasai mereka. Dan itulah yang merusak pemahaman mereka tentang Islam. Sehingga ahlul haq akan dijauhi. Ahlul haq akan disempitkan pergerakannya, atau tidak diberikan ruang untuk menyebarkan kebaikan. Tapi ketika ulama ahli sunnah mendekat seperti yang dilakukan oleh Imam Malik, Imam Malik dekat dengan penguasa di masanya. Kenapa? Karena seperti itu. Yang dilarang itu ketika mendekati penguasa untuk dunianya, dengan mengharapkan dunia dari mereka. Tapi ketika kita mendekati penguasa dengan tujuan agar bisa bekerja sama dalam menyebarkan kebaikan, dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan ilmu, maka itu adalah sesuatu yang baik. Cuma tidak semua orang bisa. Artinya jangan cuma saya mau jangan, karena godaannya dunia itu berat. Tidak semua orang bisa tegar dengan godaan-godaan dunia. Karena ketika masuk ke pintu penguasa, pintu-pintu sultan, itu pasti godaan-godaan jabatan, godaan-godaan dunia itu pasti akan, karena mereka tempatnya. Artinya masuk ke tempat yang penuh dengan godaan itu butuh keimanan yang kuat, butuh pemahaman yang benar, butuh keimanan yang kuat sehingga bisa mencapai hasil yang memang diinginkan. Betul-betul masuk ke situ atau mendekati penguasa untuk kemaslahatan umat, bukan kemaslahatan pribadinya. Karena tidak sedikit orang alasannya itu dengan alasan umat dijual, nama umat, nama agama dijual-jual. Tapi ketika sudah masuk, ternyata berpaling untuk pribadinya. Makanya tidak semua. Makanya ketika kalau kita melihat ustadz kita yang mendekati penguasa, pemerintah, kita doakan semoga bisa istiqamah, supaya bisa betul-betul memberikan manfaat yang besar untuk umat Islam, untuk dakwah yang hak, bukan justru dicemooh, bukan justru dihina, tapi didoakan. Karena memang tidak semua orang bisa masuk ke situ. Tidak semua orang, tidak semua ulama harus ke situ, tidak. Hanya orang-orang tertentu saja. Kemudian hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini, Imam Bukhari berkata, haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais, qala haddatsani Malik, Malik bin Anas. Ismail ini Rabibu Malik, artinya anak dari istri Imam Malik. Ini anak tirinya Malik. An Hisham ibn Urwah, an abihi Urwah bin Zubair, an Abdullah bin Amr bin As, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allaha la yaqbidul ilman tiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu itu dengan satu kali cabut dari hamba Allah, dari hamba-hambanya. Artinya tidak, orang itu tidak secara
tiba-tiba hafal Quran langsung hilang hafalan Al-Qurannya, biar satu ayat tidak ada yang dia ingat, kecuali kalau ingatannya memang hilang, kecuali kalau memang dia langsung gila atau apa, hilang. Artinya kemarin dia berilmu tiba-tiba jadi orang bodoh setelahnya, tidak. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya ulama. Sekalipun ulama itu mungkin mencatat, dia tulis atau dia membuat buku, dia rekam ceramah-ceramahnya, tapi cara istidlalnya, pemahamannya itu pasti akan hilang. Tidak semua yang dipahami oleh ulama itu bisa dia tuangkan, tidak semua. Ya, pasti ide-idenya masih banyak yang hilang, banyak yang terkubur bersama jasadnya. Sekalipun dia punya banyak buku-buku, karangan-karangan, tapi pasti ilmu itu akan hilang sedikit banyaknya bersama ulama tersebut. Minimal keberkahan ilmu dia, karena tidak akan sama keberkahan ilmu seseorang dengan keberkahan ilmu orang yang lainnya. Karena ketakwaannya, karena kewaraannya, karena keimanannya, itu mempengaruhi kualitas ilmu. Ya. Kekhusyuannya seseorang itu mempengaruhi kualitas ilmunya. Makanya ketika dia wafat, hilang juga itu. Kualitas ilmunya itu yang hilang. Sekalipun mungkin dia bukukan semua ilmu-ilmu yang telah dia pelajari. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ketika sudah tidak ada lagi alim, tidak ada lagi ulama yang betul-betul baik ilmunya, benar pemahamannya, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang-orang mengambil pemimpin-pemimpin, panutan-panutan, figur-figur, idola-idola dari orang-orang jahil. Fasu'ilu, akhirnya mereka ditanya, fa'aftau bi ghairi ilm, fadallu wa adall, berfatwa tanpa ilmu. Ya. Maka dia sesat dan dia menyesatkan. Qala al-Firyabi, qala al-Firabri, qala haddatsana Abbas, qala haddatsana Qutaimah, qala haddatsana Jarir an Hisham nahwahu. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Di antaranya pentingnya menjaga ulama. Menjaga ulama. Termasuk menjaga kehormatannya. Tidak merendahkan dia, tidak menghinakan dia. Kenapa? Karena apa gunanya ulama itu hidup, tapi kalau dia jauhi dengan menyebarkan kekurangan-kekurangannya, atau terkadang dengan memfitnah, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, sehingga orang menjauh. Jadi sama saja dia wafat. Karena kalau dia masih hidup tapi orang tidak ada lagi yang mengambil ilmunya, sama saja ketika dia sudah dikuburkan. Jadi menjaga ulama, baik menjaga fisiknya supaya dia tetap sehat, supaya dia bisa tetap menyampaikan ilmu, sehingga jangan diberatkan. Hanya kalau sudah lihat capek ya suruh istirahat. Makanya seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud ketika bertanya kepada Nabi, ayul al-a'mal ahabbu ilallah, Nabi menjawab, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, lau stazadtu lazadani. Kalau saya terus bertanya, Nabi akan terus menjawab. Tapi dia berhenti karena melihat mempertimbangkan kondisi Nabi SAW. Jadi selain menjaga fisiknya, juga menjaga kehormatannya, supaya orang semangat mengambil ilmu dari dia. Kemudian diantaranya juga bahaya memilih pemimpin yang jauh dari pemahaman agama, atau mengambil panutan, atau memfigurkan, mengidolakan, atau mempopulerkan orang-orang yang tidak memiliki pemahaman agama atau pemahamannya menyimpang. Karena kalau dia dipopulerkan, orang akan datang ke dia, mengambil ilmu dari dia, sehingga dia menyesatkan dan orang-orang juga ikut disesatkan. Hanya termasuk mempopulerkan dengan mengambil ilmu darinya.
Ketika seseorang mengambil ilmu kepada orang-orang yang tidak pantas untuk diambil ilmunya, bisa jadi orang terpengaruh, ikut-ikutan. Atau kamu menyebarkan ceramah-ceramahnya, video-videonya, kaset-kasetnya, atau buku-bukunya, sehingga orang mengambil juga ilmu kepada orang tersebut. Sehingga namanya naik, orang-orang menjadikan dia pemimpin, orang-orang menjadikan dia figur, orang-orang menjadikan dia rujukan. Padahal ternyata dia menyebarkan kesesatan atau penyimpangan. Ini termasuk. Jadi pemimpin di sini tidak mesti bahwa dia pemimpin dalam tatanan negara, tapi ketika menjadi idola atau menjadi public figure, dijadikan rujukan dalam beragama, ini sudah termasuk diangkat sebagai pemimpin, dianggap sebagai imam, jadikan rujukan dalam fatwa. Makanya ditinggalkan, orang-orang seperti itu ditinggalkan, karena jangan sampai dia menyesatkan orang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Idza wusidal amru, artinya ketika urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, mengambil ilmu kepada yang bukan ahlinya, bertanya kepada yang bukan ahlinya, maka kata Rasulullah, tunggulah kehancuran. Tunggulah kehancuran itu. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa pentingnya kita selektif dalam bertanya, selektif dalam menanyakan masalah-masalah yang terjadi. Karena jangan sampai kita salah bertanya, hanya bertanya kepada orang yang bukan berilmu, hanya penampilannya berilmu, hanya mengaku-ngaku berilmu. Ternyata dia jauh dari ilmu. Makanya Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hanya kisahnya orang yang membunuh 99 ingin bertaubat. Ternyata yang ditempati bertanya siapa? Ahli ibadah. Karena dianggap, terkadang ahli ibadah dianggap ahli ilmu juga. Tidak semua ahli ibadah itu berilmu. Ketika ditanya, apakah ini orang masih bisa bertobat? Berat. Bagi orang ahli ibadah itu berat. Membunuh satu orang saja itu sudah musibah. Sudah dosanya sangat besar. Apalagi 99. Jadi karena ibadahnya menganggap dosa ini sangat besar, akhirnya mengatakan tidak ada taubat baginya. Ini. Jadi seandainya orang ini menerima fatwa ini mentah-mentah, sudah dia berputus asa dari rahmat Allah, akhirnya dia masuk neraka. Coba itu. Orang ini ahli ibadah, tapi dia menyesatkan orang lain, membuat orang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati, jangan sampai kita mengambil ilmu dari orang, kita inginkan kebaikan, justru kita mendapatkan kesesatan. Wal-iyazubillah. Kemudian hadis ini juga ancaman bagi orang yang berfatwa tanpa ilmu, menyampaikan ilmu tanpa rujukan dari Al-Quran dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman yang benar dari para salafus saleh. Kenapa? Karena para salafus saleh itu adalah orang yang paling paham dengan Al-Quran. Para sahabat, tidak ada generasi yang paling paham tentang firman Allah daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang paling paham dengan sunnah Rasulullah daripada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang paling semangat dalam menjaga agama ini, dalam mengamalkan agama ini. Tidak ada yang paling cinta kepada Allah, paling cinta kepada Rasul daripada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada suatu pemahaman yang tidak dipahami oleh para sahabat, maka yakinlah itu pemahaman yang menyimpang. Makanya Imam Malik mengatakan, malam yakun yauma idzin dinan faltakunal yauma dinan. Suatu yang tidak dianggap agama di masa sahabat, maka tidak akan mungkin saat ini, hari ini itu bagian daripada agama. Makanya orang yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, begitu pula dengan pemahaman para sahabat,
itu bisa dipastikan dia akan menyimpang dari jalan yang benar. Allah mengatakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman sama seperti keimanan kalian, bukan fa in amanu bimithli ma amanta, berarti cuma nabi, tapi amantum berarti nabi dan para sahabatnya. Seorang itu tidak akan mungkin berada di atas hidayah petunjuk yang benar kecuali berada di atas jalan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ini beberapa faedah dari hadis ini. Ada beberapa pertanyaan ini. Apa matan yang bagus dan mencukupi dalam ilmu mustalah hadis? Kalau yang mencukupi ya berarti yang semuanya ada. Berarti Alfiyah paling lengkap. Artinya dari matan-matan yang ada. Tapi kalau mau yang singkat, Al-Baiquniyah, rata-rata orang memulai dari Al-Baiquniyah. Kalau nazamnya, kalau yang nasr ya Nukhbatul Fikr, yang bukan bait syair. Jadi ketika seseorang itu sudah punya semangat dalam menuntut ilmu, ada kecintaan terhadap majelis ilmu, itu sudah tanda kebaikan bagi seseorang. Sekalipun mungkin kurang paham, terkadang tidak jelas, dan itu dibilang apa itu, kadang cuma paham 1-2 kata, itu pemahaman datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu yang memberikan pemahaman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ustadz yang memberikan pemahaman, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita sudah semangat dalam majlis ini, semangat saja, hadir saja, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan. Tapi kalau dia meninggalkan majelis ilmu dengan alasan dia tidak pantas gara-gara tidak paham, bukan itu yang menandakan. Betapa banyak orang yang cepat paham tapi menyimpang pemahamannya. Terkadang dia hebat di majelis ilmu, tapi ketika keluar, ketika dia sudah jadi orang besar, menyimpang pemahamannya. Jadi bukan masalah cepat-cepatnya orang hafal, cepat-cepatnya orang menangkap. Banyak orang-orang seperti itu. Waktu di sekolah, pokoknya dia yang paling mudah. Pokoknya apa yang disampaikan guru, dia ternyata menyimpang setelah itu. Itu ada. Betapa banyak orang yang dianggap paling lemah waktu dia belajar, tapi ketika keluar ternyata dia yang paling banyak manfaatnya di tengah masyarakat. Itu tidak sedikit kisah-kisah ulama seperti itu. Rabi' ibn Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i, termasuk murid Imam Syafi'i yang paling lemah pemahamannya di masa Imam Syafi'i. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, seandainya ilmu itu bisa disuapkan, saya suapkan kau. Karena Nabi jelaskan, tidak paham. Imam Syafi'i jelaskan, tidak paham. Jelaskan 2 kali, tidak paham. 3 kali, tidak paham. Seperti itulah. Artinya jangan berputus asa. Biasanya syaitan seperti itu. Terus saja, nanti akan dimudahkan. Kalau kita semangat dalam majelis ilmu. Minimal kita mendapatkan pahala dengan duduk bersama orang-orang yang menuntut ilmu. Panjang sekali ini. Jadi membaca Al-Quran, terkadang ada orang membaca Al-Quran untuk tilawah. Ya, dia baca begitu saja. Terkadang dia baca Al-Quran untuk hafalan, berarti dia cepat. Ada juga baca Al-Quran memang untuk tadabbur. Nah, kalau untuk tadabbur berarti tidak bisa cepat-cepat. Dia harus baca tafsirnya, baca penjelasannya. Jangan sampai tadabbur, tapi syaitan yang kasih kemana-mana pikiran. Nah, terkadang syaitan juga memberikan syubhat dari ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Berarti tidak boleh sembarangan tadabbur. Jadi tadabbur ya, kalau dia punya
minimal dia baca terjemahannya, tapi itu kalau ada pemahaman yang aneh-aneh yang dia pahami, itu jangan langsung ditangkap, catat saya bilang. Karena membaca pemahaman Al-Quran dengan terjemahan saja, itu biasanya pemahamannya tidak utuh. Ya. Karena terjemahan bukan tafsiran. Nah, kalau mau, kalian baca tafsirnya. Baca tafsir Sa'di misalnya. Nah, itu lebih dimudahkan. Nah, itu pun terkadang ada ayat-ayat yang mungkin membutuhkan secara umum Al-Quran itu dimudahkan pemahamannya secara umum. Ya, mudah kita tahu alur ceritanya, apalagi kalau kisah-kisah para nabi. Tapi terkadang ada ayat-ayat yang butuh penjelasan yang lebih rinci agar kita tidak membenturkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Terkadang syaitan begitu. Wah, ini ayat bertentangan dengan ayat ini. Ini ayat bertentangan dengan hadis ini. Allah subhanahu ada pertentangan. Padahal sebenarnya pemahaman kita yang lemah, menganggap ayat ini bertentangan dengan ayat yang lain. Jadi tidak mengapa dia mengambil waktu tertentu. Ada waktunya dia untuk baca hafalan, ada waktunya untuk baca tilawah, ambil waktu juga untuk tadabbur. Seperti seumpamanya ada dia menyimak kajian-kajian tafsir yang runut. Nah, itu tadabbur juga namanya. Ya, sambil dia baca Al-Quran, dia dengarkan ceramah tentang tafsir ayat Al-Quran. Nah, itu sudah tadabbur namanya. Kalau dia bisa tadabbur sendiri, dia punya dasar-dasarnya, itu dia bisa lakukan dengan sendirinya. Jadi kelayakan ulama yang bisa diambil ilmunya diantaranya adalah ketika ada ulama yang mentazkiyah dia. Karena kita sebagai pemula tidak tahu mana yang pantas untuk diambil ilmunya atau mana yang tidak pantas. Bisa jadi kita terpukau dengan penampilannya, bisa jadi kita terpukau dengan retorikanya, bisa jadi kita terpukau dengan cara penyampaiannya yang menarik. Itu bisa jadi. Tapi kalau mau tahu ya tanyakan kepada ulama yang sudah masyhur akan keilmuannya. Jadi ada ulama memang sudah masyhur, sudah diakui bahwa dia seorang baik ilmunya. Tapi tidak mungkin kita datang ke situ menuntut ilmu. Apakah karena kejauhan atau mungkin sudah terlalu tinggi keilmuannya, tidak mungkin dia ajari kita dasar-dasar ilmu. Nah, sehingga kita butuh rekomendasi dia. Kira-kira saya mau belajar nahwu di mana? Semuanya. Saya mau belajar ilmu-ilmu dasar seperti ini di mana? Dia tunjukkan. Karena kalau kita sendirian cari, bisa jadi kita salah orang. Makanya itulah bentuknya apa? Tazkiyah. Rekomendasi dari ulama yang sudah diakui. Ketika sudah ada rekomendasi dari para asatidzah senior atau ulama-ulama dari luar yang sudah diakui keilmuannya, maka kita ambil ilmu dari situ. Jadinya kita tidak bisa menilai sendiri siapa itu yang pantas diambil ilmunya atau tidak pantas diambil ilmunya. Munafik lebih buruk daripada orang kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ulama mengatakan orang kafir lebih ringan daripada orang munafik, karena orang kafir menampakkan jelas permusuhannya terhadap Islam, sedangkan orang munafik itu menyembunyikan, sehingga keburukannya lebih besar daripada orang kafir. Orang kafir jelas kita bisa menjauhi dia, tapi orang munafik berbaur di antara kaum muslimin, dan orang munafik itu kafir jelas sekali, lebih berat kekafirannya. Cuma menghukumi orang itu kafir atau munafik atau tidak, ini yang tidak sembarangan. Kenapa? Karena dia menyembunyikan, kita tidak tahu. Makanya Nabi SAW ketika
mendatangi seorang sahabat, kemudian ditanyakan, "Aina Malik ibnu Dukhshun?" Ada seorang sahabat ditanyakan. Yang lain mengatakan, "Innahu munafik ya Rasulullah." Dia itu munafik. Wajhu ila wujuhil munafiqin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kau mengatakan demikian. Alaysa huwa qala la ilaha illallah. Bukannya dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lakin ra'ainahu ma'al munafiqin. Kami lihat dia itu selalu bersama orang-orang munafik. Nabi tidak mengingkari ucapan sahabat ini. Nabi hanya mengatakan, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah khalisan min wajhihi. Makanya masalahnya orang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi ini dari mana kita tahu? Kita tidak tahu isi hatinya seseorang. Tapi ketika seseorang itu menampakkan tanda-tanda kemunafikan, maka kita jauhi dia. Kita jauhi. Ketika dia menampakkan kecenderungannya kepada orang-orang kafir, loyalitasnya kepada orang-orang kafir, maka kita jauhi. Kita jauhi orang-orang yang seperti itu. Tapi untuk menghukumi personnya seseorang bahwa dia itu munafik, itu berat. Tidak sembarang orang yang bisa menghukumi seperti itu. Ada lagi. Apa ini? Bagaimana sholat di belakang imam yang menyembah kuburan? Ini menyembah kuburan maksudnya apa ini? Sholat di depan kuburan? Sama seperti ini. Artinya kita kalau menghukumi secara umum tidak boleh. Kalau dia betul-betul menyembah kuburan berarti dia kafir. Tidak boleh sholat di belakang orang kafir. Tapi ketika kita melihat mau menuduh seseorang bahwa dia ini penyembah kuburan, ini dulu hati-hati. Matakan saya tidak mau sholat di situ. Imamnya kafir, wah bahaya itu. Tapi kalau kita menghindarinya tidak ada masalah. Artinya saya tidak mau sholat di situ. Imamnya pengagung kuburan. Untuk pribadi tidak usah cari tempat lain. Tapi menghukumi orangnya bahwa dia itu kafir, berarti itu takfirul muayyan. Itu yang tidak dibolehkan. Kenapa? Karena kalau sudah takfir muayyan berarti rentetannya panjang. Dia harus menceraikan istrinya, anaknya tidak boleh mendapat. Kemudian salatnya semua orang di belakangnya batal. Itu berat menghukumi seperti itu. Tapi kalau kita tidak mau salat di belakangnya karena mencurigai, itu hak kita tidak salat di belakangnya. Tapi kalau mengatakan orang yang salat di situ tidak sah salatnya karena imamnya kafir, berarti kita sudah masuk ke ranah takfir muayyan, dan itu ranah yang berat. Tidak sembarangan orang berfatwa secara person menghukumi kekafiran seseorang. Begitu juga tentang kemunafikannya. Ini beberapa pertanyaan. Insyaallah nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.